Tinggal Alif lam. tamasa. Nah, gitu. Oke? Oke. Dua. Buang tanda kerja. Buang tanda kerja. Huruf ya, buang huruf. Ya, buang huruf tanda kerja. Menjadi tanda kerja. Tanda kata kerja. Menjadi tanda kata kerja. Kata kerja. Oke. Contohnya yang kemarin lagi, yang saya kasih lagi. Khalaqutu. Kok khalaqtu bukan khalaqtu. Khalaqtu salah. Mana Pak Ustaz? Tulisan saya ini susah dibaca Pak Ustaz. Khalaqtu. Apa yang dibuang? Yang dibuang apa? Tunya. Kenapa tuh dibuang? Karena dia kata kerja. Iya, kata kerja dari bagian. Kata kerja apa dia? KKP ya? KKP. Sebentar. Ada Bang Juma nanti. Bang Juma ada nggak ini? Kata kerja lampau ya itu. Oh, oke. Siapa pelakunya? Pelakunya Anti atau Anta itu? Sebentar. Buka dulu ke pola dulu dah. Tahu, ayo. Cepat duluan, ayo. Kata kerja lampau. Iya. Oh, khalaqtu Ana. Siapa? Ayo. Siapa? Ana ya. Ana, udah. Ana. Akar katanya apa? Khalaqa. Oh, ya. Polanya apa? Polanya pala. Oke. Nah, apa lagi contohnya? Saya buat aja sih. Jangan yang kemarin, yang ini aja, yang baru. Tas kuruna, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan 3 huruf. Apa itu Bang? Apa dibuang? Ta, waw dan nun. Dan waw. Nah, tinggal ra. Itu maksudnya buang huruf yang menjadi tanda kata kerja. Mau kata kerja lampau, mau kata kerja sekarang, buang dia. Untuk mendapatkan 3 hurufnya. Jadi, untuk mencari kata atau mendapatkan 3 huruf. Dalam satu ayat ya, mendapatkan 3 huruf. Nah, ini tujuan mencari kata itu, agar kita dapat 3 hurufnya itu. Paham ya? Insya Allah paham Pak Ustaz. Oke. Nomor 3 apa lagi Pak Didi? Buang huruf-huruf yang menjadi tambahan pola. Nah, buang huruf-huruf yang menjadi tambahan pola. Nah, ingat polanya ya. Tambahan pola. Contohnya, apa contoh kemarin? Tastabdiluna. Tastabdiluna. Oke, tastabdiluna. Tastabdiluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kan 3 huruf. Ya. Kayaknya. Pertama dibuang apa dulu? Bunda Juma udah hadir belum nih? Hadir. Hadir. Kayaknya mau hadir itu, ada adminnya itu. Oke. Oh, adminnya berarti itu mereka nanti itu kan? Ya mungkin. Oke. Apa dibuang? Yang pertama dulu. Yang pertama tanda huruf kata kerja dulu. Sama sa. Tunggu dulu. Mauna dulu. Ya. Ini apa ini? Mauna ini. Pelakunya Antuna Kakak SAD. Kakak SAD. Pelakunya Antuna.
Ah, Antuna. oh, Aduh, kecil suara nih. pelakunya Atuna. Antuna ya, Ustaz? Bukan. coba pelakunya. Ada Antum. di Antuna nih. apa? Antum. Antum. Oke. Antun ya? Antum. Aduh, salah. Antum. Oh. Oke, Bang Wan. Oke. Nah, sekarang akar katanya apa? Akar kata Akal Badala. Badala itu badala. badala ya. badala. Badala. Ah, buka lagi badala. Polanya apa? Is 1, 2, 3, fa'ala. is of Tambah Allah. jadi. Fa'ala, fa'ala. Is afala. Of Allah. Is Is of Allah. Afala. istafala. Istafala. Ada imbuhan depannya ya. Istafala. Ada kapan istafala tuh? Nggak lihat saya tadi. Istafala. Istafala. Nah, Bapak buka di kamus. Udah datang kamus belum? Belum. Saya Oke. belum Pak Ustadz. Oke, nanti insyaallah hari ini besok datang. Cari di badala. Cari Pak Bang Yusuf. Ya. Nah, lalu cari ke bawah. Istabdala. Buka Bang Yusuf. Istabdala. Coba buka Bang Yusuf. Badala. Coba. Badala mengganti ya, mengganti. Apa tuh? Buka di badala dulu. Bahasa. Badala. Badala. Badala mengganti ya, Bu ya. Oh ya, ya. Benar. Badaro. Baro. Nggak ada di kecil, Ustaz. Ada. Nggak ada nih. Ada. Halaman 59. Oh, saya 55. Iya, 59. Oh Kan iya. kamu sudah sampai kamu kemarin. Ini atasnya badia. Ini halaman 59, biar cepat. Benar. Kamu badala kan? Ada Ketemu? ya. Ada kan? Ada. Nah, cari ke bawahnya istabdala. Tabadala, istabdala. Istabdala menukar barang dengan barang lain. Ah, Tukar itu dia. menukar. Nah, itu dia artinya. Jadi, menukar barang dengan barang artinya. Jadi, mereka menukar barang dengan barang. Ya, ini poin ketiga. Buang huruf-huruf yang menjadi tambahan pola. Jadi, ingat huruf-huruf tambahan pola itu ya. Oke? Oke Pak Hapus? Ustadz. Hah? Siap Pak Ustadz. Siap. Hapus ya. Apa lagi nomor 4? Buang huruf Itu- yang sering menempel di depan kata kerja. Buang Gitu. 4. Buang huruf yang menempel di depan kata kerja. Buang huruf yang menempel di depan. Kata kerja. Kata kerja. Sin, pa, Nah, dia biasanya sin, sa ya. Pa, itu aja. Misalnya sayat hulu. Sayat hulu. Hulu nah. Apa dibuang? Sa ini dulu. Huruf. Sa. Apa lagi dibuang? Ini. Wau nun. Ya nih. Coba pelakunya ini, Tinggal dakhala. Enggak, dakhala. Kan gampang kan? Iya. Itu lagi. Oh, itu yang berikutnya lah. Jadi, buang tanda huruf di depannya. Oke? Hurufnya di depan bisa dua nih. Bisa jadi fasata, lamun. Ada nanti kalimatnya fasata, lamuna. Nah, maksimum ini. Huruf 1, huruf 2. Nah, tak lamuna. Ini pelakunya antum. Ini tinggal alama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapapun jumlah huruf sini, tetap cari 3 hurufnya. Oke? Di depan huruf ya. Nah, sekarang di belakang lagi. Buang
Buang kata ganti. Nah, kata ganti yang nempel di belakang. Ini kata ganti di belakang. Buang kata ganti yang menempel di belakang. Buang kata ganti yang menempel di belakang kata kerja. Atau kata benda di sini ya. Kalau di belakang kata kerja, dia sebagai objek. Di belakang kata kerja, catatan. Di belakang kata kerja, sifatnya objek dari pekerjaan itu. Kalau di belakang kata benda, dia sebagai pemilik. Sebagai pemilik Bukan- ya, pemilik benda bukan- itu. Bukan di depan, Pak Ustadz. Enggak, di belakang. Di belakang dia. Contohnya, objek di belakang ya. Razaqnahum. Nah, razaqnahum. Ini kata ganti. Dibuang ini. Tinggal razaqna. Razaqna ini na sebagai KKL. Ini KKL. KKL. Ini sebagai kata ganti. Tinggal razaqah. Razaqah. Apa lagi contohnya? Faja'alah. Dua sekaligus. Faja'alahum. Buka surat itu, Pak. Al-fil. Faja'alahum. Faja'alahum. Kan? Faja'alahum. Di depan huruf. Di belakang kata ganti. Di depan belakang. Maka tinggal alahum. Maka dia telah menjadikan mereka. Hum ini kata ganti ini sebagai objek. Ini sebagai huruf. Nah, kalau kata benda di depannya apa jadinya? Misalnya kulubuhum. Kulub ini kulubuhum. Coba lihat ayat ini. Sebentar. Biar. Ayat di depan, Pak. Sebentar ya. Ayat kulubuhum ayat atau malah ayat 7 ya, kulubuhum. Kulubuhum sebenarnya ya. Kulubihi itu kan ada kata-kata di depannya itu ala. Kita anggap kulubuhum dulu. Nah, kulubuhum ini kan hum ini kata ganti ini. Maka hum ini sebagai pemilik benda ini, pemilik. Ini kan hati, ini kan hati. Hati-hati itu artinya apa tuh, Pak? Hati-hati itu waspada atau punya hati? Waspada. Hati-hati mereka. Hati-hatilah. Hati-hati mereka, apa beda hati-hati itu, Pak? Hati-hatilah. Hati-hati mereka. Nah, hati-hati mereka. Jadi kata ganti yang berada di belakang kata pemilik, kata benda, berarti dia pemilik benda itu. Ampusihin, tanya. Ampusihin. Ampusuhum. Anfusu. Ini kata benda nanti. Kita tahu nanti kata benda. Maka kata ganti ini sebagai pemilik kata benda itu. Kalau bahasa Inggrisnya itu their. Bahasa Inggris their book. Her book. His book. My book. Our. Nah, itu baru nih. Itu udah. Itu setara itu. itu. Dikata anfusuhum itu nunnya itu nun pola atau nun asli itu? Oh, ini lainnya, Pak. Ini berbentuk bendanya alif depan. Non asli, tapi ini benda nih. Nanti ada lagi polanya. Ya. Anfusuhum beda nanti ya. Tambah anfusuhum dulu deh. Anfusuhum apa bedanya nanti di latihan kita buat A dan U. Nanti di latihan ya. Sudah belajar mengaji. Nah, selesai mencari kata-kata. Selesai semuanya, tinggal huruf semireguler. Karena huruf semiregulernya suku apa? Besok kita urus semireguler. Sekarang kita latihan satu ayat yang tidak ada huruf semiregulernya. Buka surat Al-Kafirun, Pak. Buka surat Al-Kafirun. Ini semua guru-guru dong kumpul bina saya. Hah? Apa, Bang Alif?
Bang, abang bisa bisa di mute bang kalau lagi ribut nggak apa-apa. Halo, ya. Padahal orang memang pakar-pakar. Udah? Silakan lanjut dulu, Ustadz, nggak apa-apa. Oh, ini mau latihan Bang, langsung. Saya mau cek dulu. Saya pengen ayat 2 dilatih. Ayat 2. Ayat 2 saya tulis di sini. Tolong diuraikan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya. Oke, sekarang kita masuk tip latihan Bang. Buka tip latihan Bang. Coba bacain Bang. Yang Tip latihan, buku latihan ada kan? Tapi sebentar. Ada nggak tip latihan terkirim sama saya? Yang di PDF itu kan? Ya, Aku semua sambung. ada nggak? Terkirim. Ada. Masuk tapi jangan. Ada tip latihannya. Apa Ustaz? Hah? Ada. Oh, baca. Coba tip latihan, baca. 1, 2, sampai 7. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Oke, sekarang saya bantu ya. Saya bantu la a'budu ma Iya, Pak. ta'budun. Oke, apa lagi? Yang kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Oke, tugas Bapak nanti terus. Ketiga. Yang ketiga, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin. Yang Ya. pertama, bentuk. Yang kedua, pelaku. Yang ketiga, akar kata. Yang keempat, pola. Oke, udah paham ya? Ya, Pak Pak. Ustaz. Oke, berikutnya. Langkah yang keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Yang pertama, akar kata. Oke, Yang kedua, bila berawalan mu, uraikan polanya. oke. Berarti Kemudian Oke, tunggu. Berarti apabila kata benda itu berawalan mu, pasti dia polanya di luar pola fa'ala. Maka perlu urus tambahan. Orang buta huruf tapi dia bisa. Oke, terus Pak. langkah kelima, bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. Dihafal saja nanti ya. Terus. Langkah keenam, uraikan arti kata per kata. Oke. Yang ketujuh, yang terakhir, tulis dalam bahasa Indonesia yang baku atau standar. Oke. Selanjutnya, Nah. selamat berlatih. Oke. Nah, sekarang ini contoh bukunya, Pak. Contoh buku yang sudah diapakan ini. Nah. Bukunya, latihannya. Ya. Nih latihannya. Ya, ini contoh latihannya. Nah. Ya. Nampak kan? Oke. Oke. Nah, sekarang ayat ini siapa yang bisa menguraikan ini sesuai dengan langkah 1 sampai langkah 7 tadi? La a'budu ma ta'budun. Saya Pak Ustaz. Silakan. A'budu. Dari la dulu. La a'budu ma ta'budun. La itu kata tidak berakar itu. Iya, la itu tidak. Nah, sesuai dengan teori kita apa namanya? Sesuai dengan teori. Huruf Makna. Huruf bermakna Pak Ustaz. Oh ya, terus. Itu di sebelah. Tas kecil begitu di sebelah. Terus. A'budu. Kalau tidak keluar sepatu saya pakai tas. Abudu apa tuh? Bentuknya itu KKSAD. Ngomong yang benar. Terus. Kemudian pelakunya Ana. Masuk ke sana. Satu dulu. Terus. Begini nih toh. Saya lihat. Terus apa lagi? Bang Rahman Rajan, bisa di-mute-kan dulu mic-nya, soalnya pindah-pindah ini gambarnya. Oke, Akar silakan. kata abada. Khalaik, coba di-mute dulu, Lik. Khalaik. Apa lagi? Oke, lanjut. Polanya itu af'ala. Hah? Polanya apa? Maaf Pak Ustaz.
Akar kata polanya fa'ala. Fa'ala ya. Ya Pak Ustaz. Oke. Jadi ini artinya adalah apa? La tidak. Tidak ya. Ya. Oke. Nah, yang ini empat ini apa artinya? Anna, pelaku kasade, kata ambada, apa kamus? Menyembah. Nah, Menyembah. Iya, Bang menyembah. Yusuf dia nanti Bang Yusuf ya. Ya, menyembah. Berarti aku menyembah. Akan menyembah. Huruf payang. Nanti ingat aja ya, payang. Nah, tabudun. Coba tabudun apa? Bentuknya apa? Tambudun itu KKSAD. Kakak sade. Laku antum. Antum. Kata Habis itu pola ya. mau pula. Oh, akar kata. Ada. Ambada. Ambada. Masih sama Pak Ustaz. Sama menyembah. Ya. Pola. Nah, polanya itu pahala. Oke. Apa artinya nih? Antum. Dia apa sini? Dia apa di sini? Apa Kalian. yang Kalian, tambudun kamu sembah ya, kalian sembah. kalian sembah. Kalian akan sembah. Kita lengkapin dulu. Nah, jadi tidak aku akan menyembah apa yang kalian akan sembah. Nah, buat kalimat bahasa Indonesia apa ya bagusnya? Tidak aku tidak ya. Aku tidak akan menyembah apa aku yang tidak akan akan kamu menyembah. sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang Akan kamu sembah. kalian Apa yang sembah. kalian Apa sembah? yang kalian sembah. Gitu. Urutannya gitu. Nggak bisa kita langsung ngontrol terus nggak bisa. Itu dia. Hanya di situ kan bermain politik. Apa ini? Anggaplah Insyaallah paham Pak Ustaz. Pak Yusuf. Sebentar Pak Ustadz, saya ini tertibkan yang mute-nya terbuka ini. Bang Iwan. apa yang telah diperbuat. Bang Iwan. Ini loh contohnya. Apakah Bang Iwan. Berarti jawabannya seperti itu. Terus apa yang kita Ya kita kumpulin dulu. Ya contohnya kayak Bang Iwan, saya WA dulu dia deh. Soalnya pindah-pindah gambarnya gitu. Oke, nggak ada ribut lagi Ustaz. Ayo. Terus. Maaf. Ya, silakan dilanjut. Kan sudah nih. Coba Pak Dedi baca Pak Dedi. Kan ini kan tadi udah diberikan. Tidak, aku akan menyembah apa yang kalian akan sembah. Nah, dalam bahasa Indonesia kan pelakunya depan kan. Tinggal diganti. Tidak pindah ke belakang, aku tidak akan. Ini maksud saya membuat bahasa Indonesia yang baik. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kan begitu artinya kan? Betul Pak Ustaz. Nah, jadi maksud saya latihan itu seperti ini. Nah, sekarang kata-kata ambada simpan sebagai pocket. La simpan sebagai pocket. Ma simpan sebagai pocket. Karena la, ma, tambudu, ambudu akan ketemu lagi di kata-kata lain nanti. Di ayat lain. Misalnya nak budu, iya kan nak budu. Bapak nggak boleh lagi cari kata nak budu. Kalau ketemu nak budu apa artinya? Menyembah. Nah, terjemahnya apa? Tambudu. Kami sembah. Kami sembah. Bapak udah punya paket. Itu. Bapak udah punya paket. Ya kan? Iya nggak? Iya Pak Ustaz, betul Pak Ustaz. Pada saat Enggak. Bapak menerjemahkan Kayaknya mudahnya tinggal melihat imbuhan aja itu. Ustaz. Iya, kan mencari kata tadi penting, teorinya itu Bapak praktekkan. Mencari pelaku kan, makanya 4 poin ini selalu Bapak kerjakan. Bentuk, pelaku, kata pola, bentuk, pelaku, kata pola, bentuk, pelaku, kata pola. Ya kan? Insya Allah saya paham itu, mungkin yang lain. Alhamdulillah. Jadi Bapak selama ini mungkin baca Quran dari terjemahnya berupa sekarang dari teks asli. Beda nggak rasanya Bang Yusuf? Beda nggak? Ya kita kan kalaunya paham baca Al-Quran dengan apa yang kita bicarakan itu seperti kita ngomong begini. Bahasa Indonesia, ngerti. Nah gitu kan.
Jadi artinya feel yang kita rasakan kalau kita membaca Al-Quran dengan teks asli dan kita paham, tentu beda kalau kita baca dari terjemah nggak? Beda sekali Pak Ustadz, karena Nah. kalau secara terjemahan berdasarkan perkataannya itu memang ada penekanan-penekanan tertentu yang Ya. tidak terdapat di dalam terjemahan Pak Ustadz. Ya, benar Pak. Benar sekali. Nah, kalau gitu sekarang coba ayat berikutnya lagi. Siapa lagi yang mau jadi membaca? La ambudu mata. Wala antum abidu nama ambud siapa? Ayo. Wala kata bermakna. Huruf, Wah. Pak, huruf. Ya, huruf berwarna. Yang mana tuh? Berwarna, Yang mana? bermakna. Wala atau wa satu, la satu. Wa satu, ya lah satu. Wa-nya itu Wala kata antum. wa-nya itu kata hubung. Nah, huruf aja Pak. Huruf aja. Nggak usah pakai kata. Huruf. Wa-nya itu huruf hubung. Ya. La-nya itu yang kata bermakna tadi. Huruf Pak. Huruf sama. Sama huruf. Maaf, huruf Huruf. bermakna. Nah. Lanjut Bang Yusuf. Wala antum. Antum kata ganti ya. Antum kata ganti ya. Pelaku kan itu. Ya. Antum Ya. kalian. Nah, terus Abidu. apa Nah, dong? Abiduna apa dong? Abiduna. Polanya dulu yang saya ambil. Itu kata benda apa kata kerja? Itu kata kerja itu. Kenapa kata kerja? Coba lihat. Abidu. Kata benda, soalnya ada penambahan alif. Itu Pak Dedi. Kan tadi ada fa'ilun. Coba lihat. Di kata benda tadi. Kata Oh, benda. iya. Kan fa'ilun. Abidun. Kalau kata kerja Pak harus ada ya di depannya, harus ada tak di depannya, kan tak maya nggak ada. Oh iya ya. Lupa. Nah, jadi abidun itu adalah pelaku, penyembah. Dan tidaklah kalian para penyembah. Nah kan banyak itu kan. Kalau abidu satu, abidani dua, abiduna banyak kan. Ya kan? Iya. Betul Pak Ustadz, betul. Terus. Abiduna ma'abud. Ambut sudah ada di atas tadi itu. Ya, abud itu sama yang di atas tuh. Aku Uraikan lagi. aku akan menyembah itu. Bentuknya Bentuk dulu. SAD. Ya. Pelakunya anak. Terus akar kata abada. Polanya pangala. Oke. Artinya apa jadinya? Artinya aku akan menyembah. Oke. Nah, sekarang lengkapin semua artinya. Dan tidak kalian itu ya. Ya, Sesuai benar. dulu itu ya. Sesuai Ya. Benar. itunya Terus. dulu Ustaz. Ya. Dan tidak kalian apa itu abidu Penyembah. penyembah ya. Penyembah kan tadi kan kata benda. Orangnya. Dan tidak kalian para penyembah. Yang berarti bagus itu, para penyembah. Para penyembah apa yang akan aku sembah. Nah, pas Apa yang itu tuh, akan pas. aku sembah. Pas sekali tuh. Ada tambahan yang lain? Enak kan? Terasa enak nggak itu terimanya? Enak Pak Ustadz, lebih jelas Pak Ustadz. Gitu. Jadi terasa sama kita, jadi gregetan Al-Quran itu terasa sekali. Coba ke ayat 4-nya itu Ustaz, kita coba. Wala Coba. ana abidum ma'abattum. Coba. Oh ya Pak Ustadz, Dan- ini saya juga mau menanyakan nih Pak Ustadz. Cara bacanya yang benar itu wala ana atau wala an abidu Pak Ustadz? Wala anna kan itu. Iya. Ana Kita apa yang tertulis dulu Pak, itu mata kiraan itu nggak tulisan Pak Yusuf itu nanti. Kita urusan itu Pak Yusuf. itu sifar namanya, sifar mustafil itu. Wala Artikan dulu. ana abidum ma'abattum. Nah, apa Dan artinya? tidak saya Tidak akan. Abidun sama dengan abiduna itu deh. Iya, sama. Abidunnya sama dong. Para. Enggak. para Kalau abiduna banyak, kalau abidun satu.
di sini kan dan tidak saya menyembah ya. Abidu Penyembah. penyembah. Ya. Dan tidak saya penyembah apa yang kalian sembah. Nah, abattum itu uraikan nggak? Abattum itu bentuknya apa? Abad. Yang Abattum. sembah. Yang sembah. Abattum bentuknya apa? Bentuknya tumnya itu Sembah. Ada tum. Pasten lah, pasten. abatum. KKS ada ya? Lo. Sebentar. Tum. Abattum. KKL. KKL. Betul. Pelakunya siapa Pak Bubut? KKS. Mbak Pepe siapa pelakunya? Anta, antum, Antum. Oke. Akar kata? Abada tetap. abada, Pola? Pola kalau abada. Iya. Jadi terjemahnya apa? kalian, Apa kalian, Iya. kalian sembah? Iya. Kalian Jadi coba. menyembah. Jadi terjemahnya apa? Coba lengkapin. yang kalian sembah, Dan tidak dan aku tidak Dan tidak saya Menyembah. penyembah, bukan menyembah. menyembah Nah, apa yang kalian sembah. penyembah kan. Nah, coba kita cek satu per artinya ya. Kita coba terjemahnya apa? Coba kita lihat terjemahnya apa? Terjemahnya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan terjemahan bahasa Indonesia-nya coba lihat dalam terjemahan resminya, buku di Quran-nya. Iya, itu Pak. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Berarti penyembah kan? Iya, Benar itu, bukan menyembah, penyembah. Cocok dengan teori kita. betul Ustaz. Terus, Karena berbeda makna ya Pak Ustaz ya, kalau Betul lah. antara menyembah dengan penyembah ya Pak Ustaz. ya kalau penyembah sudah hobi menyembah. Tapi kalau menyembah belum tentu hobi. Ya, langsung satu lagi sampai habis. wala antum abidu nama abud. Apa tuh? Dan tidak kalian para penyembah apa yang akan saya sembah. Mantap udah itu. Nah, udah kan lakum dinukmeliadin nantilah karena ada urus semi-reguler satu. Nah, sekarang seperti itu Bapak latihan di buku dan buatlah mulai hari ini latihanlah. Tergantung Bapak nanti dalam latihan, kalau rajin cepat dapat, kalau tidak rajin ya enggak. Dan saya nanti di grup Bapak tinggal tanya, ini akar katanya apa nih? Saya kebingungan. Nah, misalnya Pak Dedi yang nanya, Pak Yusuf dulu yang akan menjawab nanti. Bimi kawan-kawan semuanya. Tinggal satu langkah teori. Mudah-mudahan sekali masuk lagi, selesai teori, lalu kita tinggal latihan. Jadi habis teori, pas kita berjumpa tinggal latihannya lagi. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Nah, cara latihannya misalnya sekarang ayat 1 nih. Dapat katakan setengah jam atau sejam Bapak satu ayat, saking asiknya Bapak ya. Dulu pengalaman saya dulu, awal pertama itu, seminggu pertama itu 1 jam itu dapat satu ayat. Nah, minggu kedua sudah mulai dapat feel. Biasanya minggu kedua itu sudah mulai efektif dapat 2 ayat. Minggu ketiga sudah dapat 3 ayat. Nah, sampai Bapak lancar dalam menerjemahkan. Jadi mungkin nanti pada saat Bapak latihan ayat 1, pada saat di kelas Bapak Dedi ayat 1, lalu Pak Yusuf ayat 1 juga, Ibu PP ayat 1 juga, semua ayat 1 juga. Nah, latihan berikutnya ayat 2, ayat 2, ayat 2. Setelah sampai kurang lebih ayat 20, baru nanti ayat 21 Pak Yusuf, nah ayat 22 Pak Dedi bersambung. Tapi tahap pertama semua giliran dapat ayat 1, semua giliran dapat ayat 2 sampai ayat 20. Nah, bagus gitu. Karena Bagus menerjemahkan. Bagus gitu. Ya gitu. Jadi betul-betul memahami kita. Jadi pada saat ayat 21 itu Bapak-bapak minimum sudah ada kerangkanya. Nah gitu ya. Nah, sekarang tinggal satu lagi langkah urus semi-reguler. Kalau urus semi-reguler itu sebentar saya kasih tahu. Kita ada waktu mungkin setengah jam lagi. Kalau kan 3 huruf tadi ya, akar kata, abada, kautala, dan sebagainya. Kalau ada salah satu akar kata dari hurufnya ada huruf alif, wow,
dan ya, itu huruf semi-reguler namanya. Ini alif waw ya. Contohnya kata-kata qala. Qala. Kan ini kata-kata, Bapak sering sekali kata qala kan? Ini ada alif di tengah. Maka alif ini bisa berubah bentuk jadinya nanti. Pada saat bentuk atas kata sekarangnya jadi yakulu. Yakulu. Ini rumusnya berubah. Ya. Alif ini berubah jadi waw. Yakulu. Nah, jadi dia tidak, mestinya kan rumusnya kan mestinya yakwama, mestinya rumusnya ya kan matir pertama ya kan, yakwama, mestinya gitu, yakwama, yakwalu mestinya. Tapi nggak bisa yakwalu, orang tuh habis mati kaf jadi waw karena huruf semi-reguler, berarti menjadi layakulu dia. Nah untuk lengkapnya besok ini kita terangkan. Karena sekarang tanggung ya, besok Nanggung, iya benar. Nanggung, hari Jumat sekarang. Jadi kalau ada alif waw ya, itu huruf semi-reguler namanya. Dia lain sedikit, ada sedikit penyimpangan teorinya. Makanya saya namakan semi-reguler. Dia tidak reguler. Kalau reguler, rumus. Irregular tidak bisa dicari. Tapi dia bisa dicari. Dia berubah, tapi bisa ditemukan perubahannya itu dari mana. Apa akar katanya. Nah, itu besok. Untuk sekarang, Bapak sudah bisa latihan untuk ayat-ayat yang tidak ada huruf semi-regulernya. Sudah bisa latihan. Itu sudah bisa. Tinggal Bapak nanti latihan dan buka kamus. Kalaupun salah artinya, Bapak jangan ragu-ragu. Buat aja dulu, menurut pengertian Bapak. Selesai Bapak membuat, baru bandingkan dengan terjemahan yang ada di Bapak. Nah, pertama, jangan terjemahan dulu. Ya? Siap, Pak Ustaz. Oke. Ustaz, saya mau usul, Pak Ustaz. Apa tuh? Bagaimana nanti ke depannya kalau ini materinya sudah tuntas, sudah selesai sampai akhir, kemudian kita mengulang lagi dari awal, Pak Ustadz, karena saya mengulang kemarin awal-awal lagi. itu, Tapi ya, gini, awal-awal itu. pengulangan caranya gini Pak, pengulangan caranya ada kelas baru yang mengisi Bapak, misalnya Bang Yusuf mengisi atau Bang Dedi, itu pemantatnya begitu. Jadi saya tetap mendengar, tapi kita tidak ngomong kalau salah baru saya lurusin. Kita berikan pengertian kepada teman-teman yang hadir. Oh iya, Bapak. kalau saya mohon maaf belum siap Pak Ustadz kalau Sandi harus menjelaskan karena saya kemarin ada ketinggalan di pertemuan awal itu Pak Ustadz. Sudah nggak ada lagi Pak? Gini, saran Ustadz. Gimana? Nah, gini, ibaratnya tiap hari kita itu gantian. Hari ini saya, besok Bang Dedi. Ustadz, ini dulu gitu. Meskipun salah nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. nanti dibenarkan. Iya. Iya. Siap. Hari ini ibaratnya saya, besok Bang Dedi, besok Ibu Puput, besoknya Pepe, ibaratnya gitu. Iya, benar. Iya, karena saya mengusulkan begitu Pak Ustadz supaya nanti kalau ada yang baru nanti juga dia bisa mengikuti dari awal gitu Pak Ustadz. Ya, boleh. Jadi sekarang yang siap Bang Yusuf dulu, Pak Dedi dengar aja dulu. Siap. Dari habis materi nanti itu Ustadz. Iya. Biar semuanya dipahami dulu. Dia nanti Pak sambil kita memahami sambil ngajar itu Pak. Saya dulu kan gini Pak. Saya 3 hari belajar. Itu hari keempat langsung ngajar, Pak. Justru kadang-kadang pemantapan kita tuh pada saat ngajar. Betul, Pak Ustadz. Karena kita kan mengulang lagi dari awal, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Kan saya kawal, Pak. Kalau misalnya ilmunya tanda tanya 4, Bapak nyebutin 3, saya tambahin 1. Jadi dengan demikian cepat, akselerasinya cepat, Pak. Iya, mungkin pengertian lebih tepatnya penguatan konsep ya, Pak Ustadz. Ya. Terus terang Pak, di kelas ini termasuk cepat nih Pak, saya terangin Pak, dibanding dengan kelas-kelas lain, cepat ini. Cepat sekali. Hitung Bang Yusuf, berapa jam baru Bang Yusuf ini pertemuan kita? Hari ini 2 jam. 2 berapa jam tambah kemarin 1,5, 13,5. 13,5, cepat itu. Saya biasanya total jamnya itu, katakan 6 kali 3, 18 jam, tambahlah besok 1 yang belum saya terangin, katakanlah itu makan waktu 2 jam. 2 jam katakan. 15 jam. 3 jam apa efisien, diskon. Sebenarnya udah, kalau di pesantren jujur aja udah terangkum semua. Cuma kan dia banyak istilah-istilah. Nah, cuman itu aja bedanya Mas pesantren istilah.
Saya sampaikan nggak ada istilah satu pun kan, semuanya istilah bahasa Indonesia. Tapi kata kerja tadi itu istilahnya kalau saya pakai itu pusing bapak dengan istilahnya itu. Makanya Bang Juma mana ini Bang Juma? Bilang aja fil amar gitu. Mana ada fil amar nih orang? Pak Juma kemana? Gak tahu itu adminnya aja ada. Amin ada. Di mana admin Pak Juma? Siapa aminnya? Tadi Rifan tadi. Hah? Rifan tadi. Oke. Yalah, nah, RD Ivan Syafi'i itu. Oke. Ada pertanyaan lagi atau mau ujian satu ayat lagi? Mau ujian? Boleh mengisi waktu satu ayat lagi. Oke. Satu ayat lagi. Saya cari yang apanya ya, yang bersih semuanya ya. Yang tidak ada urut semiregular dulu deh. Kalau yang saya kasih ini Bapak harus surat pendek aja Ustaz, surat pendek. Ini surat pendek ya. Oke. Surat Al-Ma'un ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang bisa? Ayo. Ara'aita. Ro'a. Kata ro'a benar nggak? Ara'aita. A itu huruf kan? A huruf. Itu melihat. A itu huruf asli itu. Atau imbuhan itu. Huruf di depan A. Iya, huruf di depan A. A apakah? Ra'aita itu kata kerjanya Pak. Coba uraikan Ra'aita itu. Makanya diurai dulu apa itu. Urai lah. Coba bisa ngurai. Aduh. Anggi Awi ya. Saya mute dulu ya Ustadz ya. Bang Dedi silakan Bang Dedi. Al-Aita itu Aita hanya apakah Ra'aya ro'atan. Pokoknya anta. Ya anta ya. Asal katanya ro'a, roma ya romu. Ro'a. Kata aslinya ro'a-nya ro'a. Makanya akar katanya ro'a itu katanya itu Pelakunya anta ro'aita. Itu ada urut semiregular tapi nggak apa-apa. Ra'aya itu melihat. Ro'aya ro'u. Aita. Ra'aya. Aro'aita yukadzibu biddin. Aro'aita. Ra'aita. Ro'aya itu melihat. Ra'aya. Menyaksikan. Iya. Melihat. Anta kan kamu. Ro'aita. Iya, kamu. Ro'aita yukadzibu. Kamu melihat yukadzibu itu kadzaba yukadzibu, mendustakan. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya siapa? Yukadzibu jadinya itu kan fil majhul itu apa? Yukadzibu. Marah nanti Bang Juma marah filnya. Iya. Lupa. pola yukadzibu itu majhul. Polanya pala itu yukadzibu itu. Polanya apa? Pala. Itu ya. Aro'aita fa'ala ya, aro'aita. Kata dasarnya kan. Nah, yang fa'ala itu yukadzibuna itu Pak. Yuf'ilu. Huwa. Yukadzibu yufa'il. Wa yukadzibu. Pola pala laku huwa. Terus bentuk KSAD. Ya. Apalagi kurang satu tadi. Akar kata kadzaba, akar kata kadzaba. Mbak. Kadzaba. Kalau Bapak sudah bisa menguraikan tuh Pak, itu sudah bisa dapat terjemahannya tuh Pak, tinggal ada kamu saja nggak? Kadzaba dusta. Kalau kadzaba? Mendustakan. Mendustakan. Ya. Dia mendustakan. Yukadzibu. Tahu gak kamu orang yang mendustakan agama, maksudnya gitu. Jadinya apakah engkau melihat? Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Itu Abu Lahab apa siapa tuh?
Ustadz kata bidin. Bidin itu ya dengan bi itu kan huruf. huruf bermakna kan itu Ya, dengan huruf bermakna. Adin adin itu agama. adin itu ada alif lam ya alif Ya, lam ada kata benda. kata benda. Akan katakan 3 huruf dayana. Hmm. Nah, nanti karena huruf semiringuler, Bapak lihat di kamus dayana. Dayana atau dawana. Bidin, kasrotun. Bisa saya terangin tuh Pak. Nanti terima dulu itu agama dengan agama. Jadi Masih inget tak? Bahwa mudop. mudah Masih ya. inget itu. Iya. Iya. Jadi jangan Aduh. sebut mudah di sini Pak. Malah orang Enggak, iya, lagi. enggak. Untung aja nggak ada wakil kelas. Untung aja wakil kelas. Kalau mudop ini bisa kabur ini. bukan Bang Jumanya lagi yang kabur, adminnya juga kabur. Apa ini mudop? Nih si Gary WA-in terus nih, dia lagi ngotak-ngatik Quran, saya dibalas. Siapa? Si Gary pendeta ecek. Terus Saya- katanya. Jadi saya ngedengar omongan Ustadz, tapi saya ngejawab WA dia tentang masalah ruh katanya. Gitu. Atau apa katanya? Ya, saya balas aja pakai ayat-ayat Quran. Dia bingung, saya kasih yang Arab gundul ini. Oh dia melihat video kita atau gimana? Enggak. Apa katanya? Dia mau nanya tentang roh itu apa sih itu. Terus saya tanya balik. Roh menurut agama Kristen itu apa? Firman itu apa? Yesus itu apa? Aduh. Allah itu apa? Akhirnya banyak sih pertanyaannya itu. Dia lagi Pertanyaan dia ke ngejawab. Bapak. Langsung ke Bapak. Saya nanya ke dia. Oh ya. Awalnya Terus? kan dia ngenyeknya bilang gini, ngeledeknya Ustaz. Orang Islam itu nggak ada yang nyambung otaknya katanya gitu. Dia ajak ngomong masalah esanya Tuhan, malah dia menghina kita. Ya Tuhan Anda itu ada 2, fantastik kok kami itu 1 ya asli 1. Muhammad itu manusia. Kamu jangan mengatakan orang Islam itu nggak bisa diajar. Biasa. Saya jawab sambil dengerin Ustadz ngobrol tadi. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira kita mohon maaf ini Bapak Jumat ya? Ya, kita lanjut dulu, kita habiskan waktunya mungkin setelah ditutup kita ngomong itu gitu ya. Oke ya. Iya, enggak, ini sambil ngasih tahu aja gitu. Tenang CS, Ustadz Yusuf, kita kan orang yang duduk di paling belakang, kita berdua. Kalau Ustadz Juma kan paling depan tuh. Nah, makanya saya cari-cari Bang Juma hari ini nih. Iya. Saya Bang apa tadi Bang Ramana tadi pulang ya? Bang Ramana keluar ya? Ada tamu katanya, ya Pak Ustadz, ada tamu katanya. Oke. Pak Ustadz, saya mau menambahkan sedikit, boleh Pak Ustadz? Silakan. Mohon dikoreksi Pak Ustadz, yang tadi itu kan ada kata alladzi, kemudian ada ya-nya di situ, itu menunjukkan kata penghubung yang mana di situ pelakunya adalah laki-laki, jumlahnya 1 orang. Yes. Jadi cocok Pak ya. Jadi al-ladzi dengan yukadzibu itu cocok jadinya. Nah bertabrakan ya. Yukadzibu pelakunya huwa, al-ladzi juga huwa. Kurang cocok enggak Ustaz? Al-ladzina. Oh enggak cocok. Berantakan kalimatnya. Berantakan. Ara'aital ladzi yukadzibuna, berantakan. Ara'aital ladzi yukadzibuna, enggak bisa. Atau ara'aita al-ladzina yukadzibu, berantakan juga. Betul. Jadi harus al-ladzi yukadzibu. Nah, cocok itu. Itulah keserasian dalam Al-Qur'an itu, Pak. Misalnya sajak-sajak puitis yang bermutu ini sajak Allah. Ya. Iya. Tapi hebat ya, udah ada tajwid, ada yang kosakata gini. Gak mungkin manusia bikin. Gak bisa, Pak. Nah, ada. Itu Tuhan saya itu, makanya saya bangga. Emang Tuhan saya. Kalau kita jatuhin ke tajwid itu matamkin kan jatuhnya ada ilmu gitu. Ada ilmunya. Iya.
Kemudian tadi ini juga Pak Ustaz, saya kan belum punya kamus, saya lupa tadi A itu kan tahukah? Apakah? Ya. Ro'ata tadi apa artinya? Ro'aita. Melihat. Oh, melihat, ya. Engkau melihat, anta pelakunya kan? Iya, betul. Jadi, apakah engkau melihat orang yang mendustakan dengan agama. Iya, bidin, ada imbuhan bidin dengan agama. Karena di sini di terjemahan itu tidak ada kata melihat, Pak Ustaz. Apa katanya? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi tidak ada kata melihat di sini. Tahu di sini Pak. Titik beratnya sih melihatnya Pak, bukan tahunya. Jadi kalau Nabi tahu mungkin enggak kalau tahu kalimat di situ alim tallazi yukadzibu bidin. Nah, itu kalimatnya mestinya. Iya. Mengetahui, ya. Apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Sementara Aisyah melihat nanti jadi kalau berbeda dengan tahu Pak. Gini, kalau kita bahasa Indonesia kan juga tahu, kita belum tentu tahu. Kalau melihat kita pasti melihat gitu. Ibaratnya sebaliknya Pak. Melihat belum tentu tahu belum tentu melihat. Nah gitu. Kalau seandainya melihat kita sandingkan dengan menyaksikan gimana Pak Ustaz? Oh beda nanti Pak. Tadi tambahan kata nanti Pak. Iya Pak Ustaz. Jadi kalau menyaksikan Pak ada alif di depannya Pak pokoknya nanti ada tambahan alif, ada ayat nanti Pak. Ada tambahan menyaksikan kan itu ada di hadapan mata, melihat kan bisa aja kapan-kapan. Ya gitu Pak, beda dia. Pokoknya ayat yang ada ini Ra'aita itu melihat Pak. Ra'aita itu melihat. Kalau seandainya dibilang tadi menurut terjemahan itu, apakah kamu tahu? Nah beda. Itu jadi benar alam. Alam iya benar-benar beda. Iya bukan alam. Ra'aita. Jadi makanya bahasa alam dengan Ra'aita itu berbeda jauh. Ra'aita itu orang yang menyaksikan dan mengerti. Tapi kalau orang alam itu teori. Bisa. Contohnya gini kayak Iqra, bacalah dengan nama Allah. Coba kalau seandainya kita suruh mengetahui alam Iqra. Bacalah. I'lam. Jadi nggak nyambung. Jadi Iqra dengan alam, i'lam itu beda. Betul. Beda Pak. Kalau i'lam ketahuilah. Iqra bacalah. Jadi gini, lebih banyak penekanan kalau kita yang menjadi subjek. Kalau kita subjek di situ, otomatis kita akan mengerti apa efek dari kelakuan seperti itu. Itu tujuannya Allah di dalam Al-Quran. Iya. Hebat Allah. Makanya kalimat anta disuruh pelaku. Jadi nanti dalam kita Pak, kalau anta, antum, Bapak posisikan diri Bapak sebagai anta itu. Iya. Anta, apakah engkau melihat? Kalau Allah berkata kepada Bapak. Jadi kita sebagai pelakunya, akibatnya ntar kamu kayak gitu loh. Nah, jangan sampai kamu kayak gitu, jangan sampai kamu berdusta dalam agama. Itulah pesannya. Kamu lihat nggak orang yang mendustakan agama? Ya Allah, enggak, ya Allah. Kalau melihat, aku tidak akan mau seperti dia, ya Allah. Nah, gitu. Padahal dikal lagi ya dua liatin. Nah, itu contoh sampai belakang nanti. Kita kalau bongkar satu ayat demi ayat perkata itu tetap kaget benar. Kayak tadi aja. Bapak gila ini kata. Gila ini. Kemudian ini juga nih Pak Ustadz kan apakah kamu laki-laki melihat di sini kan kamunya itu ke laki-laki dituju Pak Ustadz. Kenapa tidak kamu yang jamak laki-laki perempuan begitu? Laki-laki satu orang. Betul. Kan yang melakukan dosa itu kan ditujukan untuk perorangan. Soalnya sholat itu kan individu. Kalau ini Pak, asbabun nuzulnya mungkin ini Abu Lahab nih Pak. Ya. Oh begitu. Iya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Makanya ilmu Quran itu sangkut menyangkut. Nah, usulnya iya, asbabun nuzulnya. Jadi gini, tajwidnya. Gini Bang,
tujuannya di ayat itu untuk masa perbuatan ibadah maupun perbuatan amal baik itu untuk individu. Coba dilihat di belakangnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Di situ individu, perorangan ada gitu. Jadi untuk ibadah itu memang ditugaskan untuk per individu. Jadi antara dosa ibadah itu antara Allah dengan individu sendiri, nggak ada dosa jamak. Begitu. Hebatnya Al-Quran itu. Pantas ya ini Pak Ustadz, terus pas siapa tadi saya lupa. Pantas ya Allah berani menentang gitu. Iya, siapa yang bisa bikin Al-Quran seperti Quran gitu. Iya, tadi kan pagi saya sama Bang Budi tadi kan membaca surah Yasin, Pak. Surah Yasin ayat 63 masalah al-yauma nakhtim itu. Walaupun itu berita di hari akhirat, tapi di hari dunia bisa dibuktikan. Untuk masalah forensik, untuk masalah kriminologi, masalah apa, ada di situ semuanya. Gak nyambung. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka bikinlah semisal satu surah saja. Nah itu. Itu dia. Satu surah, bukan satu Quran. Tidak, Pak. Ini. Ustaz Yusuf. Ini kan ada ayat ini. Yang setiap hari kita nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Betul. Diminta wad'u syuhada'akum, coba bilang, bawalah semua kawan-kawan kalian itu. Iya. Tapi jangan bawa Allah. Bang Yusuf. Bawa Allah, itu aja. Bawa teman-teman semuanya. Ini satu contoh ya. Saya. Contoh satu ya. Contoh satu kitab yang dibikin manusia ya. Kayak Bible. Saya bisa bikin satu surat Bible itu ada 100 kesalahan. Hari ini. Bisa saya bikin kesalahan di situ. Semuanya 100 kali. Percaya enggak? Ya. Tapi Quran, jangankan satu surat. Satu huruf juga susah. Oh, iya. Satu katanya susah tadi itu kan. Ganti memerintahkan kacau jadi lumayan kan. Satu huruf aja, bukannya satu kata. Satu huruf aja. Kacau. Misalnya aro'aita. Jadi aro'aitum. Udah beda. Udah berantakan. Udah nyambung lagi ke belakang tuh, Pak. Udah nyambung. Susah tuh kalau nggak ada ilmunya gitu. Pak, kalau ara'aitum, misalnya Pak Budi ini kan, ara'aitum. Ara'aitumul ladzina yukazibuna. Berubah semuanya. Iya, berubah semua. Nggak bisa lagi. Artinya itu jatuhnya jamak. Satu kacau lagi ditujukan. Artinya udah kacau lagi nanti. Makanya saya pernah bilang Pak Ustadz sama siapa ini lupa saya namanya. Nah, kumpulin aja 100 profesor susah bikin satu ayat gitu. Nggak bisa, Pak. Ustadz salah, bukan 100 profesor. Jadiin laut itu tinta. Pohonan itu jadi pulpen. Iya. Suruh bikin ayat. Saya jamin pada botak tapi nggak akan ada hasilnya. Ya kan kalau kita melihat tuh surah paling pendek Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat doang padahal. Iya. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa bikin. Enggak. Ada yang bisa ngebikin dulu zamannya Rasul. Yang surat Al-Fil, ingat gak? Iya. Itu nabi palsu itu. Apa? Udah tahu belalainya panjang itu gajah, ngapain lagi disebutin? Ada lagi yang Udanil katanya Pak. Udanil ada juga ya? Itu sama aja ayat bobo itu buat anak-anak. Dongeng sebelum tidur itu. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Jadi Pak Ustadz ya, saya menambahkan sedikit. Jadi hikmahnya kita mempelajari ini, kita menguraikan mulai dari bentuk, pola, pelaku, kemudian artinya. Jadi dari sini kalau hanya berdasarkan dari terjemahan kan di sini kita kayak contoh tadi ara'aital ladzi itu kan kita nggak akan dapat itu yang dituju itu ara'aita itu kamu laki-laki, kamu perempuan atau gimana itu kan nggak dapat. Tapi kalau kita menguraikan begini, kita tahu ternyata ara'aital ladzi kamunya itu kamu laki-laki. Jadi di sini dapat informasi lebih Pak Ustaz. Iya. Betul. Iya betul Pak. Bahkan bukan bisa lebih dalam nanti Pak. Banyak nanti yang lebih dalam dapat di situ. Bang Kalimantan, hati-hati ya, jangan sampai ngomong gila nih Quran, jangan sampai kayak gitu. Insya Allah. Enggak pernah saya ngomong gitu, bahaya gitu. Saya sampai kelepasan Ustaz. Tadi pagi ngomong sama Ustaz begitu.
ngomong masalah Yasin. Yasin dijelasin kayak gini. Sampai tahu gak, Tat? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Yusuf. Buktinya ayat itu ada nggak? Jangan dijawab, Tat. Ustadz Rizal nggak usah jawab. Enggak. Apa buktinya? Ustadz Yusuf. Kalau ayat Quran itu adalah benar. Anggap kalau aja saya Bang Budi. menjelaskan, biasanya itu Pak Budi, saya menjelaskan secara analogi itu seperti yang kita bicarakan kemarin. Enggak, kalau saya berpikir gini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa itu kan cuma 1 malam jalan sampai dia ke Sidratul Muntaha. Sekarang saya mau nanya nih. Tadi pagi saya lagi ngobrol sama Ibu Bu Dewi. Mbak Dewi yang di Amerika. Mbak Dewi. Itu cuma pencet aja. Dia langsung nyambung. Itu di Amerika, di belakang kita nih sekarang ini. Nggak seberapa detik. Itu dia buktinya Isra Mi'raj. Kalau di bulan mungkin sama 1 detik juga ya? Mungkin lebih kurang malah. Oh ya, Pak Jadi Budi. buktinya Isra mungkin ini sedikit. Buktinya Isra Mi'raj itu lanjut. Mungkin ini sedikit tambahan. Kayak Pak Budi kan biasa juga ikut dalam berdiskusi, ikut dalam berdebat. Mungkin ini sedikit juga tambahan untuk amunisi kita nih, Pak Budi. Siap. Jadi ini kan ada kata ara. Saya masih kembali ke yang tadi, yang ara-aitalladzi. Nah, di sini kalau kita hanya merujuk pada terjemahan, maka kita tidak akan tahu kamu di situ yang dimaksud siapa. Nah, setelah kita mempelajari ini, ternyata di sini kelihatan nih, kamunya itu kamu laki-laki. Jadi ada gendernya di sini. Jadi kalau hanya terjemahan itu tidak akan dapat. Jadi itu amunisi kita tuh, Pak Budi. Iya, benar. Betul. Jadi tidak cukup hanya terjemahan saja. Betul. Nah, tadi saya juga menyampaikan Pak Budi di masalah ayat tadi. Taman Budi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna lahu. Nah, kata kuncinya linuriyahu itu dia kuncinya. Saya menerjemahkan itu soft of force. Masya Allah. Bapak pernah melihat? Ya Allah. Bapak pernah melihat Angkatan Bersenjata Indonesia men-show of force, keluar semua pesawat, mendarung-darung di udara, berapa buah pesawat kita keluar semuanya, show of force. Yang tidak pernah keluar semuanya, yang tidak pernah nampak terbang semuanya, show of force. Bagaimana kalau tentara Amerika show of force, keluar semua pesawatnya, apa enggak gemetar orang semuanya, Pak? Gemetar nggak kita melihatnya, kalau pesawat Amerika itu keluar semuanya, bom nuklir semuanya, show of force, dia apa yang terjadi? Jangankan Indonesia, Ustadz. Hamas aja ngebuktiin senjatanya aja pada gemeter kok. Apalagi itu. Nah ini jadi Allah di sini, itulah kan show of force. Di sini ayatnya haulau linuriyahu kata Allah, agar aku melihatkan kekuasaanku kata Allah. Nah kalau Allah melihatkan kekuasaannya apa? Allah show of force memperlihatkan kekuatannya. Apa yang nggak bisa sama Allah? Ya iyalah. Apa susahnya Allah ya Allah mengisyaratkan Nabi cuma 1 malam, apa susahnya? Orang saya tadi nelpon ke Amerika aja cuma berapa menit, berapa detik kok. Langsung nyambung. Iya. Hebat ya Allah ya. Itu Bang Budi bilang gila ini katanya kan. Gila, bener saya kaget pas Ustadz ngejabarin gitu. Ya Allah, ini saya Budi baru tahu kayak begini Ustadz, masalah. Bego ya gitu. Nah, sekarang kita jadi orang bego lagi gitu. Pak Budi, saya juga mau titip pesan ini sama Pak Budi, tolong nanti ini informasi seperti ini juga disampaikan kepada Bang Rahmana Raja, supaya nanti, karena beliau itu kan sering juga aktif juga dalam berdebat, berdiskusi, Bang. Betul. Siap, insya Allah Bang. Saya sih buat saudara-saudara semua yang ada di grup ini maupun yang di luar, nanti saya coba kasih pencerahan juga. Bagaimana menghandle semua masalah-masalah di luar. Ini sekarang ini aja saya nih lagi mau ngebantah nih, katanya sih ada pendeta yang tukang ngenyek ke Islam pakai ayat Quran. Tuh banyak sekarang Pak.
Di channelnya Sang Pencerah kalau nggak salah apa. Itu semuanya ayat semua yang dibahasnya Pak Quran semua, tapi dirikannya ke Nabi Isa. Waduh. Iya, nggak masalah. Semua ayat dikumpulkannya. Nah, Ustadz, itu saya udah kumpulin. Terus yang kita bahas dari Jumatan, tapi setelah saya tadarus nanti saya minta itu satu ayat dulu. Jam berapa nanti? Kalau di jam saya sekitar 1:30, 1:30 siang lah. Oke, 1:30 siang. Di saya berarti 1:30. Bukan, 1:30 di tempat Pak Ustadz. Oke, pulang Jumat ya. Iya. Oke. Yang buat saya nyaman, Ustadz, di sini itu pertama ada ketua kelas, Ya. Yusuf. Terus ada Angku Rizal. Insya Allah. Terus ada lagi teman-teman yang lainnya yang kayak Rahmana, terus Abang Mantan. Kayak saya nggak ada rasa nggak ada rasa. Udahlah, tar aja, ntar nggak sekarang hajar habis. Oke. Yang penting saya jangan jadi saya di belakang layar aja ya. Kalau Angku Rizal itu sebagai